Halo teman-teman, di sini saya akan menyampaikan materi tentang konsep diri atau self-concept. Konsep diri yaitu cara pandang terhadap dirinya secara utuh, menyangkut fisik, emosi, intelektual, sosial, dan spiritual. Semua ide, pikiran, kepercayaan, dan pendirian yang seseorang ketahui tentang dirinya dan mempengaruhi individu dalam berhubungan dengan orang lain. Ada 3 poin ya dari konsep diri, yaitu yang pertama nilai, bagaimana dia menilai dirinya, kemudian kepercayaan, bagaimana kepercayaan dan ketidakpercayaan dirinya, kemudian yang ketiga adalah ide. Konsep diri akan mempengaruhi pengetahuan seseorang, sikap, karakter, dan bagaimana membina hubungan dengan orang lain. Kemudian ada respon konsep diri, yaitu dibagi menjadi 3. Yang pertama pengaruh perkembangan, yang kedua orang yang paling dekat atau berarti buat seseorang itu atau significant others, dan yang terakhir adalah persepsi diri atau self perception. Mungkin dari konsep diri mempengaruhi tumbuh kembang itu ya. Setiap individu yang lahir tumbuh dan berkembang dengan perbedaan masing-masing. Jadi nggak sama, mungkin dari tinggi badannya atau mungkin dari berat badannya. Ada yang tinggi, ada yang kurang tinggi. Ada yang besar, ada yang kecil, begitu. Kemudian individu dapat mengenali identitas dirinya sesuai perkembangan dan pengalaman masing-masing. Kemudian memanggil seseorang anak sesuai dengan namanya akan membantu anak tersebut memperkuat identitasnya dan membangun persepsi terhadap dirinya. Pengaruh tumbuh kembang. Jadi setiap individu punya keunikan, perbedaan, dan kompetensi yang istimewa. Misalnya dari anak si A, mungkin anak si A itu menguasai pelajaran matematika, tetapi anak B tidak menguasai matematika, melainkan dia lebih menguasai dalam olahraganya. Bahkan si B menjadi atlet voli misalnya. Konsep diri dipengaruhi oleh significant others atau orang terdekat. Konsep diri terbentuk juga dari hubungan sosial dan pengalaman bersama seseorang yang mendampingi setiap saat. Bagi anak-anak, seseorang yang berarti dan membentuk konsep dirinya adalah orang tuanya yang membantu proses tumbuh kembangnya dan membersamai. Jadi ketika seorang anak lahir, dari lahir sampai dia bisa belajar, bisa berhitung, bisa makan sendiri, itu tidak ada daya dan upaya melainkan bantuan orang tuanya. Orang tuanya lah yang menjadi contoh dia sewaktu kecil. Segala apapun yang orang tua lakukan, anak akan meniru, maka lakukanlah yang terbaik. Jadi orang tua yang baik agar anaknya menjadi anak yang baik. Pentingnya orang tua dalam membentuk konsep diri. Orang tua membersamai anak dari masa awal tumbuh kembangnya sehingga membentuk perasaan yang adekuat atau tidak adekuat, perasaan penolakan atau penerimaan, kemampuan mengidentifikasi diri, menciptakan tujuan hidup, nilai, dan perilaku individu. Kemudian persepsi diri. Perilaku seseorang merupakan hasil dari cara pandang individu tersebut terhadap situasi. Persepsi diri sangat sulit dirubah karena mempengaruhi proses pikir. Kemudian budaya dan lingkungan sosial. Budaya dan lingkungan sosial dalam kehidupan sehari-hari sangat berpengaruh pada konsep diri dan perkembangan kepribadian individu. Konsep diri positif adalah hasil dari pengalaman positif atau menyenangkan sehingga mempengaruhi kompetensi dan penerimaan diri terhadap kemampuan orang lain.
Kemudian di sini ada komponen konsep diri. Di antaranya yang pertama adalah gambaran diri atau body image, yang kedua adalah ideal diri atau self ideal, yang ketiga adalah harga diri, yang keempat peran atau role performance, yang kelima identitas diri atau personal identity. Jadi teman-teman, jika salah satu faktor konsep diri terganggu, maka dapat timbul suatu masalah kesehatan. Misalnya salah satu dari 5 tersebut ada yang terganggu nih. Jadi si anak A itu dia tidak tahu peran dia di keluarga, maka dapat dipertanyakan masalah kesehatan di anak tersebut. Maka dari itu penting buat kita ya semua untuk mengetahui komponen konsep diri itu. Jadi satu persatu mari kita bahas. Seperti kita ketahui ya, di komponen konsep diri itu yang pertama adalah citra tubuh atau body image. Citra tubuh adalah jumlah dari sikap sadar maupun tak sadar. Individu yang menerima tubuhnya lebih mungkin memiliki harga diri yang tinggi. Jadi contohnya misal ada si A memiliki hidung yang mancung dan si B hidungnya kurang mancung gitu. Jadi mungkin si A memiliki harga diri yang tinggi dibanding si B, karena mungkin si B memiliki kekurangan dalam tubuhnya. Teman-teman tidak usah sedih ya kalau jadi si B, karena setiap orang itu punya kekurangan dan kelebihan masing-masing. Mungkin si B memang hidungnya kurang mancung, tetapi si B pintar dalam akademiknya. Kemudian yang kedua ada ideal diri. Jadi persepsi seseorang tentang perilaku berdasarkan standar pribadi tertentu. Ideal diri menimbulkan harapan diri berdasar norma-norma masyarakat yang dicoba untuk menyesuaikan diri. Seseorang dikatakan sehat jika memiliki kesesuaian antara persepsi diri, ideal diri, yaitu melihat dirinya mirip dengan orang idolanya. Faktor yang mempengaruhi ideal diri. Penentuan ideal diri sebatas kemampuan. Faktor budaya dibandingkan dengan standar orang lain. Hasrat melebihi orang lain, hasrat untuk berhasil, hasrat memenuhi kebutuhan realistik, hasrat menghindari kegagalan, adanya perasaan cemas dan rendah diri. Mungkin contohnya gini ya, jadi si A itu tahun 2019 dia daftar kuliah di kuliah yang bagus, tetapi dia nggak lulus. Kemudian tahun berikutnya dia tidak ingin mencoba lagi karena dia merasa dirinya tidak mampu. Kemudian ketika dia ingin mencoba daftar kuliah lagi, dia merasa cemas dan dia merasa dirinya tidak akan mampu. Kemudian yang ketiga, dari komponen konsep diri itu kan ada 5 ya. Yang ketiga ada harga diri. Penilaian harga diri pribadi berdasarkan seberapa baik perilakunya sesuai dengan ideal diri. Perasaan penerimaan diri tanpa syarat, meskipun salah, kalah, dan gagal sebagai pembawaan yang berharga dan penting. Ini ada tabel ya, mari kita lihat. Itu yang dikasih bulat-bulat yang berwarna hijau muda dan hijau tua ya. Tulisannya kan ada konsep diri dan ideal diri. Ketika konsep diri dan ideal diri mereka turun, maka jadi HDR. HDR itu harga diri rendah. Jadi harga diri rendah. Kemudian yang di kanannya kan bulat-bulatan itu kosong ya. Tidak ada warna, tidak ada tulisan.
Itu artinya dia memiliki konsep diri dan ideal diri gitu. Ini contohnya ya. Jadi harga diri dia tinggi. Harga diri tinggi, maka cenderung tidak mudah cemas, memiliki fungsi kelompok yang efektif, dapat menerima dan bertoleransi dengan orang lain. Jadi teman-teman, orang yang memiliki harga diri tinggi itu biasanya kepercayaan dirinya itu lebih tinggi dibanding orang yang harga diri rendah atau kepercayaannya lebih rendah. Yang keempat adalah penampilan peran. Jadi peran atau pola perilaku yang diharapkan secara sosial berhubungan dengan fungsi seseorang dalam kelompok sosial yang berbeda. Jadi peran yang memenuhi kebutuhan dengan ideal diri seseorang atau harga diri tinggi. Jadi misalnya di keluarga ya, di keluarga kan ada anak, ayah, ibu. Nah, mereka punya peran masing-masing lah. Jadi peran anak tugasnya belajar, membantu orang tua, membersihkan rumah. Dan perannya orang tua yaitu mendidik seorang anak, mencari nafkah untuk sekolah anaknya. Nah, ketika salah satu peran anak atau peran orang tua itu tidak ada, maka itu bisa menjadikan seseorang anak atau orang tua tersebut menjadi harga diri rendah. Dan yang terakhir atau yang kelima, ada identitas diri. Jadi, who am I? Atau siapa saya? Identitas diri yaitu kesadaran diri yang didasarkan pada penilaian diri. Orang dengan rasa identitas positif melihat dirinya sebagai individu yang unik dan berharga. Contohnya seorang anak dalam keluarga. Jadi dia tahu bahwa peran dia sebagai seorang anak yaitu membantu orang tua ketika di rumah, kemudian belajar, sekolah. Ya, berarti dia mengetahui identitas dirinya. Oh ya teman-teman, karena ini durasinya terlalu panjang ya, biasanya saya membuat video 3 menit, 2 menit. Karena ini lebih dari 10 menit, mungkin nanti ada part 2-nya ya. Ini belum selesai. Jadi bahasan tentang konsep diri ini panjang ya. Mungkin part 1-nya cukup sekian dulu. Terima kasih yang sudah nonton. Next, nanti part 2-nya ditunggu ya.